pembukaan program pelatihan Harkamtipnas Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 yang dimulai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pembukaan program pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian Brigadir Polri gelombang kedua tahun anggaran 2023 Senin 16 Januari tahun 2023. Siap mulai. Laksanakan. Pernyataan pembukaan program pelatihan Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 oleh Inspektur Upacara. Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 pukul 07.40 waktu Indonesia bagian Barat, program pelatihan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2023 dengan ini secara resmi saya akan Perwakilan penyematan tanda peserta program pelatihan Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Perwakilan mengambil tempat dan laporan. Lapor perwakilan penyematan tanda peserta pelatihan. Siap. Penyematan tanda peserta oleh Inspektur Upacara. Perwakilan laporan dan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. semangat pagi. Yang saya hormati Pak Waka, Pak OSIS, Pak Yankum, Kanit Propos, seluruh perwira yang hadir pada pagi hari ini dan para Bintara Polri yang berbahagia dan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Jadi yang sekarang berdiri di depan saya ini adalah prolat gelombang kedua program pelatihan. Ada 4 yang minggu ini kita laksanakan. Saya atas nama Kesatuan SPN Polda Kepri mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Dan yang paling utama lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bisa hadir pada pagi hari ini, yang sudah mempersiapkan diri datang sesuai dengan perintah. Sebagai gambaran kepada rekan-rekan bahwa selama 3 tahun saya jadi KSPN belum pernah sekalipun lengkap. Ya, ini catatan bagi kita. 3 tahun saya jadi KSPN, sudah ribuan orang yang melaksanakan prolat. Tidak pernah sekalipun lengkap. Ada saja yang terlambat lah, tidak mendapatkan informasi lah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya menghargai dan mengapresiasi rekan-rekan yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Dan tolong ini dipertahankan dalam setiap kegiatan apapun, bukan hanya ketika Anda masuk dalam lembaga pendidikan,
tapi juga dalam setiap kegiatan apapun di kedinasan, apel pagi, operasi biar rutin, operasi kewilayahan, dan kegiatan-kegiatan harian. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan adalah tempat untuk berlatih, mengkoreksi kembali, memperbaiki kembali, dan untuk memastikan dan memelihara kesiapsiagaan personil sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa saudara-saudara adalah orang yang beruntung bisa ditunjuk untuk mengikuti prolat pada pagi hari ini. Di awal kita upacara saja pun sudah ada hal yang Anda terima, walaupun itu kecil. Sikap sempurna yang benar, sikap yang baik ketika melaksanakan apel. Kecil, sederhana, dan seperti tidak ada artinya. Tapi kalau kita sadari dengan baik dan benar, kita sebagai anggota Polri yang benar, ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Anda akan melaksanakan latihan selama 6 hari di SPN, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nikmati saja di SPN, latihan, apa yang perlu, apa yang Anda tidak tahu, diskusi. Tanyakan kepada instruktur, berbagi pengalaman dengan rekan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selama melaksanakan kegiatan di sini, seluruh kebutuhan Anda sudah disiapkan. Makan, snack, tempat tinggal, termasuk ATK. Yang tidak disiapkan mungkin seperti alat mandi, sabun, dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah disiapkan. Oleh karena itu, selama melaksanakan pelatihan tidak ada pungutan kutipan apapun. Ya, tidak ada kutipan, tidak ada pungutan, tidak ada urunan, apapun namanya yang mengeluarkan biaya tidak ada. Tolong dicatat ini. Untuk penugasan, saya minta diselesaikan oleh masing-masing peserta. Kalau ada kendala penugasan dalam hal mencetak, memfotokopi dan lain sebagainya, saya minta para instruktur penugasan dikerjakan dengan tulis tangan. Tulis tangan, kemudian dikumpulkan. Kalau memang printer kita tidak cukup, untuk mencetak tidak cukup, untuk menjilid ada kendala dan lain sebagainya, tulis tangan. Tulis tangan di hektar yang rapi, kumpulkan. Kemudian yang keempat, yang perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta, dalam melaksanakan prolat juga adalah bagian daripada introspeksi kita. Ya, introspeksi di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas ada kebijakan pimpinan untuk tidak melakukan tilang manual di lapangan. Saya minta ini dipahami apa substansi daripada perintah. Ya, Anda harus pahami apa inti makna daripada ini. Karena begitu banyak pungli di bidang lalu lintas, terutama di jalan. Tilang manual mempersulit, lebih banyak mempersulitnya. Oleh karena itu perbaiki, jangan mengeluh, jangan bahkan meninggalkan tugas. Karena evaluasi terakhir dengan kebijakan ini, banyak anggota yang tidak mau turun ke jalan dengan alasan ngapain kami ke jalan kalau kami tidak punya kewenangan. Saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa dulu itu ada seorang penyanyi namanya Titik Puspa.
menyanyikan sebuah lagu berjudul Kopral Jono. Kopral Jono ini adalah seorang tamtama Polri yang rajin mengatur lalu lintas di persimpangan, baik panas, baik hujan, dan di setiap kesibukan Kopral Jono hadir di tempat, dan dia tidak pernah menilang orang, dia hanya mengatur. Begitu terkenalnya, dan begitu dikenal oleh masyarakat sehingga muncullah lagu Kopral Jono. Saya minta ini anggota lalu lintas menginspirasi ini. Jadi polisi tidak harus menilang, tidak harus menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah jalan terakhir. Utamakan pelayanan. Kepada rekan-rekan yang dari Humas, ya, saat ini banyak berseliweran. Opini publik sangat dipengaruhi oleh kekuatan daripada berita-berita yang saat ini menggunakan teknologi. Coba dikelola dengan baik, karena rating kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh pendapat publik melalui berita-berita. Kita bersaing dengan berita-berita hoax. Kepada penyidik reskrim, ya, penyidik reskrim ini juga menjadi salah satu momok di kepolisian. Saya minta para penyidik-penyidik yang ada di reskrim dalam melakukan penyidikan pedomani prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau kita tahu bahwa lambang daripada penegakan hukum adalah seorang wanita memegang timbangan dan menutup mata, artinya dia bebas menilai, tidak terpengaruh oleh lingkungan, menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan. Yang terakhir yang pernah menjadi masalah terakhir di bidang penyelidikan reskrim, ya, seorang wanita yang melaporkan suaminya hilang, tidak pulang ke rumah. Apa kata penyidik? Ibu kok capek-capek, cari aja suami baru. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri. Ya, saya minta para penyidik dalam menjalankan tugas, jadilah penyidik yang baik. Orang berhadapan dengan penyidik karena punya masalah. Sangat besar harapannya agar masalahnya bisa diselesaikan oleh penyidik. Jangan dipermainkan. Kelola dengan baik, secepatnya tangani. Berikan kepuasan, tingkatkan kepercayaan. Kepada rekan-rekan di intelijen, saya minta peran deteksi dini, deteksi aksi Anda betul-betul dijalankan dengan baik, mengawali, menyertai, dan mengakhiri peristiwa kanjuruhan malam, pelajaran berharga bagi kita. Kita pernah ingat apa kata Kapolri Bapak Idam, keselamatan manusia adalah yang sepenting-pentingnya. Keselamatan warga adalah yang paling penting. Apapun dipertaruhkan untuk menyelamatkan warga. Dan saya berharap selama di SPN jaga ketertiban, jangan melakukan pelanggaran, rawat semua fasilitas sarana yang ada di SPN. Tolong jangan dirusak. Kalau ada yang rusak tolong diperbaiki, kalau bisa diperbaiki. Oleh karena itu mari kita jaga alma mater ini dengan baik. Itu saja pesan saya kepada rekan-rekan. Selamat berlatih, kiranya kita semua diberikan kesehatan dan sampai pada nanti selesai kegiatan semuanya dalam keadaan selamat. Sekian. Laporan Komandan Upacara
kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan kita sampai. Jangan! Upacara selesai.